Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muhammad Urip SAG, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SDN 7 Badarjo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Salam untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tanggung jawab sebagai calon guru penggerak. Ayo, guru hebat, guru penggerak, oke. Indonesia maju, Indonesia jaya. Guru penggerak untuk Indonesia maju dan Indonesia jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan materi 1.1a, 8 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait merefleksikan diri saya dalam kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan sederhana, antara lain. Yang pertama adalah, apakah yang saya percaya selama ini tentang siswa dan pembelajaran di ruang kelas ketika sebelum belajar materi modul 1.1? Yang kedua, apakah yang bisa diperbaiki dari perilaku saya sesudah belajar materi pada modul 1.1? Dan yang ketiga, apakah yang mampu saya terapkan lebih agar suasana kelas bisa merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 hal inilah yang menjadi dasar yang nantinya akan menjadikan perubahan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal memajukan pendidikan di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang saya percaya selama ini tentang siswa dan pembelajaran di ruang kelas sebelum belajar materi modul 1.1? Yang pertama, selama ini dalam proses pembelajaran, guru terlalu mendominasi dalam proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran selama ini adalah terpusat kepada guru. Yang kedua, dalam proses pembelajaran yang disampaikan itu hanya mengejar target tuntasnya penyampaian kompetensi dasar. Dan ketiga, dalam proses pembelajaran seorang guru kurang memahami bagaimana kondisi siswa, bagaimana karakter siswa, bagaimana minat dan bakat siswa, bagaimana kompetensi siswa tersebut. Yang keempat, siswa di dalam kelas dalam kondisi pasif, artinya tidak ada semangat, tidak ada pendorong, tidak ada minat dalam pembelajaran. Yang kelima, kondisi atau keadaan di dalam kelas begitu senyap, begitu tenang, dan siswa hanya fokus mendengarkan apa yang disampaikan guru, tidak ada tinggal baliknya, tidak ada respon lain. Dari hal yang pertama tadi, maka akan muncul apakah yang bisa berubah dari perilaku saya setelah kita belajar modul 1.1. Maksudnya adalah
setelah kita mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah? Yang pertama, kita mulai dari memperbaiki pemikiran. Artinya guru harus berpikir bagaimana proses pembelajaran itu bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, hilangkanlah pemikiran bahwa yang selama ini guru sebagai salah satu sumber dalam proses belajar. Artinya, guru bukan salah satunya sumber dalam pembelajaran. Yang kedua, jangan sampai pembelajaran itu terpusat di guru. Artinya sebaliknya harus kita berpikir, seorang guru harus berpikir bahwa dalam pembelajaran itu kita fokus atau kita pusatkan pada siswa. Ketiga, memahami setiap karakter siswa, memahami kondisi siswa dalam proses belajar. Poin yang kedua yang harus kita perbaiki adalah perilaku. Seorang guru harus membuat proses pembelajaran itu sangat menyenangkan. Dengan kita bisa senang dalam proses pembelajaran, maka semangat belajar di siswa pasti muncul. Yang kedua, memberikan kebebasan, keleluasaan kepada siswa dalam hal melakukan penyelesaian tanggung jawab atau tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, mengarahkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Punya minat, punya bakat, punya kompetensi di dalam diri peserta didik harus kita tuntun, harus kita arahkan, harus kita bimbing, mengarah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dari hal yang kedua ini, maka langkah berikutnya apa yang saya mampu saya terapkan lebih agar dalam kelas itu merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, seorang guru harus merencanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai kearifan lokal dan budaya setempat. Artinya, seorang guru harus tahu yang mengakibatkan anak itu semangat belajar, harus kita kuasai, harus kita pahami kondisi siswa di lingkungan itu, budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, bahasa yang kira-kira nanti akan bisa diterima oleh siswa. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Artinya ada kebebasan dalam pembelajaran, tidak ada penekanan, memaksakan dalam proses belajar. Dengan arti kita harus bisa memberikan ekspektasi, memberikan reward kepada peserta didik, kesempatan untuk menyampaikan, melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan pembelajaran itu seluas-luasnya. Keempat, dalam pembelajaran harus menekankan, harus mengarah, mendominasi, mengutamakan aspek budi pekerti. Jangan sampai yang nomor satu itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah proses perubahan karakter atau peserta didik. Kemudian yang kelima adalah kita harap menerapkan pendidikan yang boleh dibilang bisa dilakukan oleh seorang guru yang berupa hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran itu bisa membuat seorang
peserta didik terangkat, muncul apa yang ada di dalam diri peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik itu muncul. Itulah hal yang bisa kami lakukan, apa yang kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada intinya adalah tugas guru memunculkan bakat minat, nanti dihubungkan dengan kodrat zaman. Di antara kodrat alam dan kodrat zaman itu harus berkesinambungan. Guru penggerak yang hebat, guru hebat, pada akhirnya apa yang terkait dengan koneksi antar materi, refleksi, pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa disimpulkan. Pertama, pendidikan itu mengarahkan kepada seorang guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru tidak boleh memaksakan diri. Kedua, pendidikan yang dicapai bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah budi pekerti atau karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Tiga, pembelajaran dilakukan dengan sistem AMOH. Guru mendampingi, menuntun, mengarahkan, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Keempat, pendidik harusnya menjadikan diri guru sebagai hamba dalam proses. Artinya, guru itu harus melayani, mencukupi, dan memfasilitasi apa yang menjadi harapan atau cita-cita peserta didik atau siswa tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi koneksitas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu saya lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang kami tempati. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau mungkin bentuk tulisan dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala bimbingan dukungannya semua pihak sehingga proses kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat.